Bab 716, kembali dengan muatan penuh bagian 2. Xiao Ruofei tersenyum dan mengangguk. Tidak apa-apa, kami tidak terburu-buru. Pada saat ini, manajer toko menoleh ke Lin Qiao dan bertanya, siswa ini, saya perhatikan bahwa ketika teman Anda baru saja merekam bola, Anda sepertinya telah merekam seluruh proses, bukan? Ya. Lin Qiao mengangguk. Apa yang salah? Seperti ini, manajer itu berkata dengan cepat, bisakah Anda memberi kami salinan video Anda? Kami ingin menggunakan untuk membuat video promosi untuk promosi ini. Lagi pula, kalian memenangkan hadiah utama. Ya, Lin Qiao tidak bisa mengambil keputusan. Dia memandang Xiao Ruofei. Setelah manajer toko mengamati ekspresi, dia segera berkata, tentu saja, kami tidak akan mengambil video Anda secara gratis. Sebagai tanda terima kasih kami, saya dapat mengambil keputusan untuk menghadiahkan Anda iPad mini 4128G terbaru. iPad mini 4 ini berharga sekitar 3.000 hingga 4.000 yuan. Xiao Ruofei tidak terlalu peduli dengan uang itu. Dia berpikir sejenak dan berkata kepada Lin Qiao, Qiao R, biarkan aku melihat rekamannya dulu. Lin Qiao segera mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan kepada Xiao Ruofei video yang baru saja dia rekam. Xiao Ruofei memperhatikannya dengan cermat. Lin Qiao berdiri di belakangnya. Fokus videonya ada pada mesin pengambilan gambar, dan dia hanya diambil dari belakang. Wajahnya tidak ditampilkan sepanjang waktu. Meskipun Lin Qiao adalah saudara Ruofei, kamu bisa melakukannya. Di video, orang yang tidak mengenalnya tidak akan memikirkan Xiao Ruofei. Bagi mereka yang sangat mengenalnya, seperti Ling Qingsui, mereka akan bisa mengenalinya hanya dengan melihat punggungnya. Xiao Ruofei berpikir sejenak dan merasa memberikan video ini ke toko bukanlah masalah besar. Seharusnya itu tidak menimbulkan masalah baginya. Pembaruan DFRM Novel B, I, N, C, O, M. Selain itu, sebagai ketua Paradise Corporation, seiring dengan pertumbuhan dan pertumbuhan perusahaan di masa depan, dia pasti akan maju ke depan dan mendapatkan lebih banyak kekayaan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Oleh karena itu, dia tidak perlu sengaja menempatkan low profile. Xiao Ruofei berkata, saya bisa memberikan videonya kepada Anda. Namun, jangan mengambil foto apapun saat Anda menerima penghargaan tersebut. Saya tidak ingin wajah saya menjadi bahan publisitas Anda. Ini, manajer toko menunjukkan ekspresi yang sulit. Tuan, bagaimana kita membicarakan ini lagi? Mengapa kita tidak mengundang siswa ini untuk menerima penghargaan? Xiao Ruofei tercengang. Dia memandang Lin Qiao dan bertanya, Qiao R, bisakah kamu pergi dan menerima penghargaan? Lin Qiao tersenyum dan berkata, tentu. Jika saudara Fei tidak ingin menunjukkan wajahnya di depan umum, saya tidak keberatan. Oleh karena itu, Xiao Ruofei berkata kepada manajer toko, baiklah kalau begitu. Biarkan Qiao R pergi dan menerima penghargaannya, tapi kalian tidak akan menggunakan potret gadis kecil itu dengan sia-sia, kan? Manajer toko tidak bisa menahan senyum pahit. Dia merenung sejenak sebelum berkata, Tuan, mengapa kami tidak memberi Anda drive optik eksternal Apple asli secara gratis? Jika saya membelinya secara terpisah, harganya sekitar 600 yuan. Ini sudah merupakan otoritas maksimum yang bisa kuberikan. Manajer itu tidak berbohong. iPad mini 4 yang dia janjikan untuk diberikan sebenarnya adalah hasil maksimal yang bisa dia berikan. Namun, memecahkan rekor 1000 poin dan memenangkan hadiah utama memang menjadi topik hangat. Ini pasti akan sangat membantu promosinya. Itu sebabnya dia mengertakkan gigi dan mengirimkan drive optik eksternal. Dalam keadaan di mana dia mempunyai alasan yang sah, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk melaporkannya nanti. Xiao Ruofei tentu saja tidak keberatan. Dia tersenyum dan mengangguk. Baiklah kalau begitu. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Saat ini, seorang penjaga toko datang untuk melaporkan bahwa hadiah besar telah disiapkan. Manajer toko segera memerintahkan staf untuk menyiapkan iPad mini 4128G baru dan drive optik eksternal asli. Kemudian, dia mengundang Xiao Ruofei dan Lin Qiao untuk menerima penghargaan tersebut. Tempat penerimaan hadiah berada di depan kasir. Staf bahkan memasang poster promosi di kedua sisi. Ada lebih dari 10 tas hadiah besar dengan kotak-kotak berbagai ukuran yang ditumpuk menjadi satu.
Itu adalah pemandangan yang sangat berdampak secara visual. Karena Xia Ruofei tidak muncul, Lin Qiao menghampiri manajer toko dan mengambil hadiah besar darinya. Kemudian, dia berfoto dengan manajer toko di depan poster. Setelah foto diambil, Xia Ruofei naik dan mengambil kotak dengan ukuran berbeda dari Lin Qiao. Meskipun Xia Ruofei tidak membuka semua hadiahnya, dia tetap melihat dengan cermat poster acara Qin Xuan. Hadiahnya pada dasarnya adalah semua model tingkat atas, jadi dia masih harus memeriksanya. Setelah Xia Ruofei memverifikasi video tersebut, manajer berjalan dengan iPad mini 4 dan drive optik eksternal asli. Setelah menyerahkan hadiah tambahan kepada Xia Ruofei, manajer mengambil ponsel Lin Qiao seolah-olah dia telah mendapatkan harta karun. Dia pergi ke kasir untuk menghubungkan kabel data ke komputer dan menyalin videonya. Keduanya meninggalkan mal elektronik dengan membawa segudang hadiah di tangan. Setelah kembali ke SUV Night 15, Lin Qiao melihat segunung hadiah di kursi belakang dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Ruofei, saya tidak dapat mempercayainya. Ini seperti mimpi." Xia Ruofei tertawa. "Saya sudah berjanji kepada Anda bahwa saya akan memenangkan tas hadiah besar ini. Kamu harus menepati janjimu." "Saudara Ruofei, kamu yang terbaik," kata Lin Qiao. Faktanya, hadiah sebesar 40.000 hingga 50.000 yuan bukanlah apa-apa di mata Xia Ruofei. Tapi untuk membuat Lin Qiao sangat bahagia, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Xia Ruofei menyalakan mobil dan pergi dari tempat parkir. Pada saat ini, Lin Qiao mengungkapkan ekspresi khawatir dan berkata, "Saudara Ruofei, jika kita membawa begitu banyak Apple Electronics kembali, ibuku pasti akan memarahiku lagi." Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Bukankah itu sederhana? Bagaimanapun, ada MacBook Pro 13,3 inci sebagai hadiah uangnya. MacBook Pro 15 inci yang saya beli untuk gadis itu agak terlalu besar, jadi yang 13 inci cocok untuk Anda. Dengan cara ini, saya membeli komputer itu sendiri dan memberi Anda hadiah yang saya menangkan di acara tersebut tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Bibi tidak akan mengatakan apapun padamu, kan? Itu masuk akal." Mata Lin Qiao berbinar. "Saudara Ruofei, kamu sangat pintar." Kemudian, dia ragu-ragu sejenak dan berkata, "Saudara Ruofei, kamu memenangkan semua hadiah. Apakah kamu benar-benar memberikan semuanya kepadaku? Kenapa kamu tidak? Simpan saja untuk dirimu sendiri." Lin Qiao adalah seorang gadis desa yang jujur. Meskipun hadiahnya gratis, nilainya jelas. Tanpa sadar, dia merasa tidak pantas bagi Xia Ruofei memberinya hadiah semahal itu. Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Gadis bodoh, apa yang kamu pikirkan? Saya tidak membutuhkan barang-barang itu, jadi saya akan memberikannya kepada Anda. Lagi pula, apa salahnya seorang kakak memberikan hadiah kepada adiknya? Lagi pula, aku bahkan belum menghabiskan 1 sen pun untuk ini. Tetapi, kamu tidak perlu mengatakan, tetapi." Xia Ruofei berkata, "Aku akan marah jika kamu terus menolakku." "Oke," Lin Qiao tersenyum pada Xia Ruofei. "Terima kasih, Saudara Ruofei." Keduanya segera kembali ke rumah kontrakan di halaman keluarga Biro Kehutanan. Ibu Husi sudah menyiapkan barang bawaan sederhana, dan semua orang segera turun. Setelah mereka masuk ke dalam mobil, Ibu Husi melihat tumpukan hadiah di kursi belakang. Meskipun dia tidak tahu nilai pastinya, dia tahu bahwa barang-barang seperti apel sangat mahal, jadi dia tidak bisa tidak menyalahkan Lin Qiao karena tidak peka. Xia Ruofei dengan cepat menjelaskan alasan yang telah dia persiapkan. Ibu Husi masih sedikit skeptis. Lin Qiao menunjukkan padanya video Xia Ruofei menembak bola basket di depan toko dan menghilangkan kecurigaannya. Namun, Ibu Husi tidak bisa tidak mengatakan beberapa patah kata tentang Xia Ruofei yang memberikan semua hadiah berharga ini kepada Lin Qiao. Xia Ruofei mengatakan bahwa barang-barang ini digunakan oleh para siswa dan dia tidak ada gunanya. Akan sia-sia jika membawanya pulang, jadi dia memberikannya kepada Lin Qiao. Saat itulah Ibu Husi berhenti bertanya. Segera, Xia Ruofei pergi keluar kota dan kembali ke pertanian Taoyuan. Xia Ruofei adalah satu-satunya yang tinggal di villa kecil itu sekarang. Kamar tamu di lantai pertama telah dikosongkan, jadi ketika mereka sampai di rumah, Xia Ruofei menemukan spray bersih dari lemari dan segera menyiapkan kamar untuk mereka berdua. Setelah menyimpan barang bawaannya, Lin Qiao bahkan tidak repot-repot mempelajari tumpukan Apple Electronics.
Dia mengganggu Xia Ruofei dan berkata, "Saudara Ruofei, buah-buahan di pertanianmu sudah matang, bukan? Bisakah kamu mengajakku pergi dan bersenang-senang memetik?" Bab 717, bermanfaat. Saya tidak terlalu memperhatikan kebun akhir-akhir ini. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Tunggu sebentar. Saya akan menelepon dan bertanya." Xia Ruofei hanya pergi ke menara air setiap beberapa bulan untuk menambahkan beberapa solusi kelopak bunga hati. Dia telah menyerahkan pengelolaan khusus kebun itu kepada Cao Tieshu, jadi dia tidak yakin apakah leci dan ceri di kebun itu sudah matang. Tapi Cao Tieshu pasti mengetahuinya. Oleh karena itu, Xia Ruofei mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Cao Tieshu. "Bos." Cao Tieshu segera mengangkat teleponnya. Xia Ruofei bertanya, "Cao Tua, bagaimana situasi pohon buah-buahan di pertanian kita? Melihat waktunya, seharusnya sudah matang kan?" "Bos, kamu belum pergi ke pertanian beberapa hari terakhir ini. Aku baru saja akan melaporkanmu." Cao Tieshu berkata dengan cepat. "Ceri dan leci sudah matang, jadi sebaiknya dipetik dalam beberapa hari ke depan." "Benarkah?" Xia Ruofei sedikit terkejut. "Saya ingat spesies leci kita matang sekitar bulan Juli, bukan?" Xia Ruofei membawa buah ceri yang terlambat matang, yang matang pada awal Juni. "Buah leci akan matang nanti." "Kami juga mengira itu aneh," kata Cao Tieshu. "Tanaman leci tumbuh sangat baik pada tahun ini. Mereka berbuah lebih awal dari biasanya, dan ukurannya jauh lebih besar dari leci biasa." Xia Ruofei berpikir sejenak dan menebak-nebak. Leci tumbuh di tenggara dan paling cocok untuk udara dan tanah di sini. Dengan bantuan larutan kelopak bunga hati, tidak ada bahaya jika kelopaknya matang setiap bulan lebih awal dari biasanya. Ceri tersebut diimpor dari utara, jadi pastinya tidak disesuaikan dengan iklim dan lingkungan di selatan. Di bawah nutrisi dari larutan kelopak bunga hati, kondisi yang menguntungkan dan tidak menguntungkan pada dasarnya diimbangi, sehingga matang tepat waktu. Buah ceri mungkin akan matang lebih awal tahun depan. Setelah setahun tumbuh, pohon sakura ini pasti akan semakin beradaptasi dengan lingkungan di selatan. Memikirkan hal ini, Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang aneh dengan itu. Bibit leci yang saya beli adalah bibit unggul. Karena pohon buah-buahan sudah matang, mari kita pergi ke kebun untuk melihatnya." "Baiklah, aku akan pergi sekarang," kata Cao Tieshu. Setelah menutup telepon, Xia Ruofei tersenyum pada Lin Qiao dan berkata, "Qiao, kamu cukup beruntung. Buah-buahan di sini sudah matang." "Ya. Ayo pergi." Lin Qiao menyembunyikannya. Xia Ruofei kemudian berkata kepada Ibu Huzi, "Bibi, bisakah kita pergi dan melihat-lihat bersama?" Ibu Huzi tersenyum dan berkata, "Saya tidak akan ikut bersenang-senang. Kalian anak muda bisa pergi. Aku akan menyiapkan makan siangmu." Xia Ruofei tidak memaksa dan berkata, "Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu, Bibi. Semua bahan ada di lemari es. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Saya akan pergi ke supermarket daerah untuk membelinya." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Silakan saja," kata Ibu Huzi sambil tersenyum. Xia Ruofei meninggalkan rumah bersama Lin Qiao dan mengemudikan truk pick-up langsung ke kebun. Dalam perjalanan, Xia Ruofei memikirkannya dan menelepon Feng Jing, memintanya untuk pergi ke kebun juga. Dengan sangat cepat, truk pick-up melaju di sepanjang jalan semen datar di pertanian menuju kebun buah. Cao Tieshu dan Feng Rao telah berjalan mendekat, jadi mereka belum sampai. Xia Ruofei dan Lin Qiao turun dari mobil dan berjalan mendaki gunung. Sepanjang perjalanan, ia melihat pohon buah-buahan di kiri kanan jalan. Di sisi ini hanya ada pohon leci. Tandan buah leci yang lebat membengkokkan cabang-cabang pohon buah-buahan. Leci merah ini tampak sangat halus dan indah di bawah hiasan daun hijau zamrud, membuat orang ngiler karena nafsu. Mata Lin Qiao tidak bisa membantu tetapi bersinar ketika dia melihatnya. Mau tak mau dia ingin pergi dan mengambilnya. Xia Ruofei tertawa, "Kucing serakah. Jangan terburu-buru, kita akan membicarakannya saat Cao Tua dan yang lainnya datang. Kami tidak punya alat apapun, apakah Anda akan menggunakan tangan Anda?" Lin Qiao menjulurkan lidahnya karena malu. Keduanya berjalan-jalan sebentar di sekitar pegunungan sambil mengagumi indahnya pemandangan kebun buah-buahan. Segera, Cao Tieshu dan Feng Rao tiba satu demi satu.
Cao Tieshu yang penuh perhatian bahkan membawa keranjang anyaman dan gunting besar untuk memetik leci. Ketua, saya sudah lama tidak pergi ke kebun. Saya tidak menyangka buah leci sudah matang sepenuhnya. Feng Rao berkata sambil tersenyum. Xiao Ruofei tertawa dan menjawab, ini bukan hanya leci. Ceri di sana sudah matang. Cao Tua telah membawa peralatannya. Mari kita coba leci yang diproduksi di pertanian ini. Xiao Ruofei melanjutkan. Aku akan melakukannya. Lin Qiao dengan cepat berkata. Feng Rao memandang Lin Qiao dan kemudian ke Xiao Ruofei. Ketua, ini. Oh. Aku lupa memperkenalkannya padamu. Ini adik perempuanku, Lin Qiao. Dia baru saja menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi dan dia akan tinggal di pertanian kami untuk sementara waktu. Xiao Ruofei tersenyum dan berkata, Qiao ini adalah General Manager perusahaan surga kita, Feng Jing. Halo, saudari Feng Rao. Lin Qiao berkata sambil tersenyum. Feng Rao juga menunjukkan senyuman lembut dan berkata, halo. Adik perempuan Lin Qiao sangat cantik. Sepertinya keluarga ketua kita memiliki gen yang bagus. Saudari Feng Rao, kamulah yang cantik. Lin Qiao tersenyum dan berkata, tapi kamu salah. Saya tidak memiliki hubungan darah dengan saudara laki-laki Ruofei, jadi saya tidak memiliki hubungan darah sama sekali dengan gen keluarganya. Xiao Ruofei menjelaskan, Qiao adalah salah satu temanku. Dia juga adik perempuan dari saudara angkatku. Meskipun kami tidak memiliki hubungan darah, dia seperti saudara kandungku di hatiku. Bab 718, bermanfaat bagian 2. Jejak mengecewakan melintas di mata Lin Qiao, tapi menghilang dalam sekejap. Feng Rao melihat ini dan memandang Xiao Ruofei sambil berpikir setengah tersenyumlah, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lin Qiao tidak sabar memetik leci. Cao Tieshu dengan cepat berkata, kita masih harus menunggu lebih lama lagi. Setelah dia selesai berbicara, Cao Tieshu memindahkan sebuah tangga dan meletakkannya di atas pohon leci di sekelilingnya. Kemudian, dia menggunakan gunting untuk memotong beberapa daun dan meletakkannya di dasar keranjang. Kemudian, dia turun dan menyerahkan gunting itu kepada Lin Qiao. Leci ini sangat berharga. Anda perlu memasukkan sesuatu ke dalam keranjang. Kalau tidak, mereka akan mudah membusuk setelah digosok. Lin Qiao mengambil gunting dan menaiki tangga dengan gesit. Xiao Ruofei dengan cepat pergi untuk membantu memegang tangga dan berkata, Qiao, pelan-pelan, jangan jatuh. Saya baik-baik saja. Lin Qiao berkata sambil tersenyum. Seluruh pohon dipenuhi tandan buah leci merah matang. Lin Qiao dengan cepat mengambil satu tandan dan memotongnya dengan gunting. Saudara Ruofei, tangkap, kata Lin Qiao. Xiao Ruofei mengulurkan tangan untuk mengambil seikat leci dan memasukkannya ke dalam keranjang di dekat kakinya. Lin Qiao memetik buah leci dengan sangat cepat karena dia bisa mendapatkan buah leci apapun di pohon ini. Tingkat buah leci ini juga sangat tinggi, hampir 2 kali lebih tinggi dari buah leci biasa. Banyak hasil yang mengejutkan Cao Tieshu, tapi dia masih memiliki sedikit kekhawatiran di hatinya. Ikuti novel saat ini di novelb.in.com. Dia telah tinggal di desa tersebut selama beberapa dekade dan mengetahui dengan jelas bahwa tanah dan udara di daerah pegunungan ini tidak terlalu baik. Ia mendengar ada masalah dengan pH tanah. Dahulu ada orang yang mengontraknya untuk menanam pohon buah-buahan, namun buahnya semuanya asam dan sepat, sehingga tidak bisa hilang sama sekali. Leci ini, serta pohon sakura di sisi lain gunung, menghasilkan buah yang besar dan berwarna merah. Kelihatannya sangat enak, tapi Cao Tieshu tidak tahu bagaimana rasanya. Dia khawatir ini semua adalah bantal bersulam, bagian luarnya cerah. Tetapi kenyataannya, rasanya sangat tidak enak. Maka pohon buah-buahan di gunung ini, investasi awal akan sia-sia. Namun, Lin Qiao tidak banyak berpikir. Dia dengan senang hati memetik buah leci dengan gunting. Dengan sangat cepat, keranjang anyaman kecil yang dibawakan Cao Tieshu terisi hingga penuh, dan buah leci di pohon leci ini sepertinya tidak kekurangan sama sekali. Xiao Ruofei mengangkat kepalanya dan berteriak, Qiao, ini hampir selesai. Itu tidak dapat diunduh lagi. Lin Qiao kemudian turun dari pohon, merasa tidak puas. Sekeranjang leci ini berwarna merah cerah dan mengeluarkan wangi buah alami yang membuat orang lapar hanya dengan melihatnya. Xiao Ruofei tersenyum dan memanggil Cao Tieshu dan Feng Rao. Dia berkata, semuanya, cobalah.
Ini dipilih secara pribadi oleh Qiaoer. Xia Ruofei berkata sambil memetik leci dan memberikannya kepada semua orang. Cao Tieshu mengambil buah leci dan dengan gelisah mengupas kulit luarnya, memperlihatkan dagingnya yang kaya, bulat, putih, dan tanpa cacat. Di saat yang sama, aroma buah tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dia mengendus, mengertakkan gigi, dan memasukkan leci ke dalam mulutnya. Dengan gigitan ringan, jus buah manis langsung memenuhi seluruh mulutnya. Teksturnya yang lembut, harum, dan manis ini langsung membuat semangat Cao Tieshu tersentak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengunyah beberapa kali lagi, sebelum mengeluarkan inti buah yang sangat kecil. Setelah memakan yang ini, Cao Tieshu mau tidak mau mengupas kulit leci kedua. Feng Rao dan Lin Qiao juga mencicipi leci segar, dan mata mereka berbinar. Ini sangat enak. Wangi dan manis. Dan jusnya banyak sekali, Lin Qiao bergumam sambil makan. Feng Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, "Ketua, kualitas leci ini sangat tinggi. Menurutku ini bahkan lebih enak daripada leci yang dijual di supermarket buah premium." Cao Tieshu juga sangat bersemangat. "Bos, leci ini enak sekali. Aku belum pernah makan leci lezat ini sebelumnya." Sebagai seseorang dari Provinsi Tenggara, Cao Tieshu telah memakan banyak buah leci sebelumnya. Namun, buah leci yang diproduksi oleh pertanian Taoyuan memberinya perasaan yang sangat berbeda. Keharuman buah-buahan yang alami dan segar membuatnya merasa rileks dan bahagia. Di sisi lain, Lin Qiao terus makan leci dan tidak bisa berhenti. Melihat ini, Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Qiao, jangan makan terlalu banyak. Benda ini bisa terbakar. Apakah kamu tidak takut berjerawat?" Lin Qiao melahap makanannya dan berkata, "Saya tidak peduli jika saya berjerawat, tapi saya tidak bisa melewatkan makanan enak." Xia Ruofei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan berkata, "Nanti akan ada ceri. Apakah kamu tidak akan menyelamatkan sebagian perutmu?" Tangan Lin Qiao yang hendak meraih leci ditarik kembali. Dia berkata, "Itu masuk akal. Saudara Ruofei, ayo kita memetik buah ceri. Pergi. Ayo kita lihat seperti apa cerinya." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Rombongan berjalan menyusuri jalan setapak di kebun buah-buahan dan menuju ke sisi lain gunung. Di sepanjang jalan, banyak pohon leci yang berbuah lebat di kedua sisinya. Leci merah dan dedaunan hijau saling melengkapi, dan itu adalah pemandangan yang indah. Cao Tieshu membawa tangga, sementara Xia Ruofei secara pribadi membawa keranjang anyaman kecil. Ada setengah keranjang leci di dalam keranjang, tapi Xia Ruofei membawanya dengan satu tangan seolah-olah itu bukan apa-apa. Segera, semua orang tiba di kebun ceri. Itu begitu indah. Lin Qiao tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Yang terlihat adalah deretan pohon sakura. Pohon sakura ini dipenuhi dengan ceri ungu merah. Kulit leci kasar dan memiliki pecahan kecil seperti karapas kura-kura, sehingga efek visualnya tidak terlalu mengejutkan seperti buah ceri. Ceri di sisi ini sangat jernih, seperti batu rubi di laut hijau. Buah ceri di sini berukuran sangat besar, jauh lebih besar dari buah ceri biasa. Ukurannya hampir sebesar bola pingpong. Pemandangan buah-buahan yang bergelantungan di pohon sungguh berdampak secara visual. Setelah mencicipi leci kelas atas, Cao Tieshu kini lebih percaya diri dengan buah ceri ini. Dia berlari mendekat dan memasang tangga di batang pohon ceri. Faktanya, buah ceri itu terkulai ke bawah, sehingga bisa dipetik meski berdiri di tanah. Namun, jelas lebih nyaman jika mengambilnya dengan tangga. Lin Qiao menaiki tangga dengan gunting besar tanpa peringatan apapun. Buah ceri tidak seperti buah leci yang memiliki tandan besar. Biasanya, seseorang dapat memilih 2 atau 3 dengan satu potongan. Namun, Lin Qiao sangat cepat. Seluruh pohon penuh dengan buah ceri matang, yang berwarna ungu merah. Pada dasarnya tidak perlu memetik, jadi keranjang kecil terisi dengan sangat cepat. Tentu saja, bagian bawahnya diisi dengan leci dan sekitar setengah keranjang ceri. Xia Ruofei memanggil Lin Qiao turun dan membawa ceri ke keran di pinggir jalan. Setelah mencucinya, dia mengundang semua orang untuk mencicipinya. Xia Ruofei juga mengambil buah ceri besar dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Buah segar berwarna merah dan empuk itu penuh dengan jus. Xia Ruofei menggigitnya sedikit dan jus manis segera memenuhi mulutnya. Jenis ceri ini cukup lunak dan keras. Setelah menyerap larutan kelopak bunga hati dalam air irigasi sepanjang tahun,
Ceri ini penuh dengan aroma buah yang kaya. Teksturnya yang sangat lembut dan rasanya yang segar membuat orang ingin menyantapnya lagi. Bahkan Xia Ruofei mau tidak mau makan sedikit. Lin Qiao dan Feng Rao mau tidak mau makan 4 atau 5 kali berturut-turut. Mereka tidak bisa berhenti makan seolah-olah mereka baru saja memakan stridegum. Cao Tieshu juga makan dengan sangat nikmat. Namun, dia juga sedikit tertahan di depan bosnya. Setelah makan sedikit, dia terlalu malu untuk makan lebih banyak. Lezat. Ini sangat enak. Lin Qiao berkata, Saudara Ruofei, ceri ini manis sekali. Dan itu sangat beraroma. Aroma buahnya sangat kaya. Feng Rao tidak bisa tidak memuji, rasanya juga sangat istimewa. Manis dan lezat. Ini jauh lebih enak daripada ceri di Amerika atau bola bersulam merah di Jepang. Apa pendapatmu tentang kumpulan buah-buahan dari kebun kita ini? Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu masih perlu mengatakan itu? Satu kata, luar biasa. Lin Qiao mengacungkannya. Bos, aku selalu khawatir kalau tanah di kebun ini tidak bagus, Cao Tieshu juga berkata. Buah yang kita tanam tidak bisa dimakan. Saya tidak menyangka ceri dan leci ini begitu lezat. Benar-benar tidak terduga. Sama dengan perusahaan kami, kata Feng Jing sambil tersenyum. Seperti biasa, kami hanya menghasilkan produk berkualitas. Maka yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah menjual buah-buahan berkualitas tinggi ini dengan harga yang pantas. Xia Ruofei tertawa dan berkata, saya akan menugaskan pekerjaan itu sekarang. Bab 719, Suasana kelas atas, kelas tinggi. Semua orang menemukan tempat berteduh dan duduk di tanah. Mereka menikmati leci dan ceri yang lezat sambil mendengarkan instruksi Xia Ruofei. Xia Ruofei berkata dengan tertib, pertama-tama, saya pribadi yang akan bertanggung jawab atas penjualan buah-buahan. Saya akan menghubungi beberapa mitra saya sebelumnya. Seharusnya tidak menjadi masalah jika semua buah-buahan ini terjual habis. Ketua, saya baru saja membuat perkiraan. Setiap pohon leci kami dapat menghasilkan sekitar 400 hingga 500 kati. Total outputnya diperkirakan lebih dari 100.000 kati. Hasil setiap pohon sakura diperkirakan sekitar 200 kati, jadi total hasil setidaknya 40.000 kati. Bisakah kita menjual semua buah-buahan ini sekaligus? Hasilnya sangat mengejutkan. Pohon buah-buahan biasa membutuhkan waktu setidaknya 3 hingga 4 tahun untuk menghasilkan hasil yang besar, namun pohon-pohon ini baru ditanam sekitar 1 tahun. Meskipun Xia Ruofei telah membeli anakan yang lebih besar, pertumbuhan pohon-pohon ini jauh melebihi pertumbuhan pohon buah-buahan pada umumnya. Jadi, ketika pohon ceri dan leci berbuah pada bulan April dan Mei, Cao Tieshu juga terkejut. Pohon buah-buahan ini tidak hanya tumbuh dengan sangat cepat, tetapi juga akan berbuah dalam skala besar di tahun kedua. Ini jauh melampaui pengetahuan Cao Tieshu. Cao Tieshu adalah seorang petani tua, dan perkiraan hasil panennya hampir sama dengan Feng Rao. Ini dianggap sebagai hasil yang tinggi bahkan di antara pohon buah-buahan yang berumur 4 atau 5 tahun. Pembaruan DFRM Novel B, I, N, C, O, M, Xia Ruofei tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Saya khawatir produksinya terlalu sedikit dan tidak cukup untuk disebarkan. Grup Heng Feng dari keluarga MA di Hong Kong telah mulai melakukan diversifikasi operasi mereka. Mereka terlibat dalam industri buah segar kelas atas dan memiliki banyak jaringan toko di Tiongkok, Hong Kong, Makau, dan Asia Tenggara, yang menghususkan diri pada buah-buahan segar berkualitas tinggi. Jika MA Siong tahu bahwa peternakan surga Xia Ruofei memiliki leci dan ceri berkualitas tinggi, dia pasti akan membeli semuanya dan tidak membaginya dengan orang lain. Di sisi lain, kilang anggur tersebut telah menjalin kerjasama yang sangat erat dengan banyak pedagang rantai besar di negara tersebut. Selain itu, karena penjualan yang populer dan mengontrol produksi dari 8 abadi yang mabuk, pada dasarnya para pedagang rantai besar itulah yang mencoba menjilat kilang anggur tersebut. Oleh karena itu, selama Xia Ruofei menggerakkan bibirnya, para pedagang super itu pasti akan berjuang untuk menyediakan tempat penjualan buah terbaik untuk Paradise Corporation. Selain itu, mitra jangka panjang seperti West River Moon Club dan restoran Lingji juga menyambut baik buah kelas atas ini. Oleh karena itu, meskipun outputnya terkesan tinggi, namun jika dipecah dan diberikan kepada mitra tersebut, mungkin malah akan melebar.
Namun, pohon buah-buahan ini masih dalam tahap pertumbuhan, dan hasilnya akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Terutama pohon leci yang memiliki banyak ruang untuk tumbuh. Ada banyak tempat di selatan yang memiliki pohon leci raksasa yang berumur ratusan bahkan ribuan tahun. Hasil satu pohon bisa mencapai ribuan kati. Melihat kepercayaan diri Xiao Ruofei, Feng Jing tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengenal Xiao Ruofei dengan baik dan tahu bahwa ketua muda ini tidak akan melakukan apapun yang dia tidak yakini. Xiao Ruofei melanjutkan, Kepala Feng, Anda terutama bertanggung jawab atas desain kemasan dan produksi buah-buahan. Sama seperti sebelumnya, carilah perusahaan yang merancang kemasan eksterior yang relatif mewah. Logo perusahaan surga kita harus sangat menarik perhatian. Tentu saja, tak masalah. Serahkan padaku. Feng Jing mengangguk. Xiao Ruofei berpikir sejenak dan berkata, sebut saja leci organik premium merek surga dan ceri organik premium merek surga. Meski agak sulit mengatakannya, itu bukan masalah besar. Feng Jing tertawa. Aku akan meminta desainernya mengerjakannya dengan baik. Xiao Ruofei memandang Cao Tieshu dan berkata, Cao Tua, kamu akan bertanggung jawab atas pekerjaan panen. Setelah saya menghubungi Departemen Penjualan dan Presiden Feng menyelesaikan masalah pengemasan, kami akan segera mulai memanen buahnya. Baiklah, bos. Cao Tieshu menyeringai. Xiao Ruofei berkata, sekarang, kami juga dapat melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu, termasuk peralatan dan personal. Peternakan mungkin tidak memiliki cukup tenaga kerja. Jadi untuk sementara kami dapat mempekerjakan beberapa penduduk desa untuk membantu. Aku tahu. Jangan khawatir, bos. Kata Cao Tieshu. Feng Jing menambahkan, Cao Tua, buah-buahan ini semuanya berkualitas tinggi, jadi kita harus berhati-hati saat memanennya. Kami tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Sebaiknya kita menetapkan serangkaian standar dan mengadakan pelatihan sederhana bagi para pekerja sebelum panen. Kita harus menekankan bahwa semua orang diterima dengan baik. Xiao Ruofei berkata, ya. Ini juga sangat penting. Presiden Feng, saya pikir Anda harus mengirim seseorang untuk memahami proses pemanenan dan pengemasan buah-buahan berkualitas tinggi di internet dan membantu Cao Tua untuk membuat serangkaian standar. Ya, Ketua, kata Feng Ke. Cao Tieshu adalah orang yang tidak sopan. Saat pertama kali mendengar bahwa dia harus menetapkan standar, dia langsung merasa ingin menggaruk-garuk kepala. Untungnya, Xiao Ruofei segera mengirim seseorang untuk membantunya, dan kekhawatirannya berubah menjadi kegembiraan. Pada saat ini, Lin Qiao meludahkan biji ceri dan bertanya, Saudara Ruofei, apa yang harus saya lakukan? Xiao Ruofei tersenyum dan menyentuh hidung Lin Qiao. Kamu bertanggung jawab saja untuk makan. Selama kamu tidak takut marah, kamu boleh makan leci sebanyak yang kamu mau. Aku juga akan makan ceri secukupnya. Saudara Ruofei, kamu meremehkanku, Lin Qiao cemberut. Feng Rao tersenyum dan berkata, Saudari Lin Qiao, Ketua tidak terlalu memikirkanmu, tapi aku menyukainya. Karena Anda tidak ada pekerjaan selama liburan musim panas, mengapa Anda tidak bekerja dengan saya dalam desain kemasan buah? Saya hanya akan memperlakukannya sebagai paparan awal terhadap masyarakat dan magang awal. Bab 720, Suasana Kelas Atas, Kelas Tinggi Bagian 2. Bagus. Lin Qiao berkata dengan gembira. Beban kerja di sekolah menengah sangat berat, dan dia tidak punya waktu untuk mengurus hal lain. Setelah ujian masuk perguruan tinggi, tekanan Lin Qiao sangat berkurang, dan semuanya terasa segar baginya. Bos Feng, Qiao baru saja menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi. Dia masih harus memasukkannya dan segera mengisi aplikasi universitasnya, kata Xiao Ruofei. Lin Qiao segera berkata, saya akan menebak skor saya dalam 2 hari setelah penjelasan keluar. Ini tidak akan memakan waktu lama. Saya harus mengisi formulir aplikasi bulan depan. Itu sama sekali tidak akan mempengaruhi masa magangku dengan Sister Feng Jing. Feng Rao tersenyum dan berkata, Ketua, karena adik perempuan Lin Qiao sangat tertarik, kamu boleh membiarkan dia pergi bersamaku. Saya akan mendapatkan tenaga kerja gratis. Itu benar, aku tidak akan menagihmu. Lin Qiao berkata sambil tersenyum. Xiao Ruofei hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, baiklah. Qiao kamu tidak boleh menambah masalah Presiden Feng. Misi kali ini sangat ketat. Aku tahu, kamu bahkan lebih cerewet dari ibuku.
Lin Qiao menjulurkan lidahnya dan berkata. Xia Ruofei memandang Lin Qiao dengan penuh kasih sayang dan ketenangannya sambil tersenyum pahit. Semua orang berdiri. Xia Ruofei memasukkan leci dan ceri ke dalam tas dan bersiap membawa kembali untuk dicoba oleh Ibu Huzi. Kemudian, dia memerintahkan Cao Tieshu untuk memetik lebih banyak buah untuk dicoba oleh karyawan dan pekerja perusahaan. Ini adalah buah-buahan pertama yang diproduksi oleh pertanian, dan ini dapat dianggap sebagai ketidakseimbangan kerja. Cao Tieshu segera mengikuti instruksi Xia Ruofei dan mulai memetik buah dengan peralatannya. Xia Ruofei, Feng Rao, dan Lin Qiao mulai berjalan menuruni gunung. Oh ya, Ketua, bagaimana Anda akan memberi harga pada buah-buahan ini? Feng Jing tiba-tiba bertanya. Xia Ruofei berpikir sejenak. Karena kami menginginkan produk berkualitas tinggi, harganya tidak boleh terlalu terjangkau. Itu harus memiliki kualitas yang lebih tinggi. Ini juga merupakan strategi Xia Ruofei. Di masa depan, selain sup yang menyehatkan jantung, produk dari Paradise Corporation semuanya akan menjadi produk kelas atas dan premium. Harganya pasti akan jauh lebih tinggi dibandingkan produk sejenis yang ada di pasaran. Di satu sisi, kualitas produknya jelas, sehingga sangat beralasan untuk menjualnya dengan harga lebih tinggi. Di sisi lain, hal ini juga dapat memberikan kesan yang kuat kepada penonton bahwa selama produk Paradise Corporation diproduksi, produk tersebut pasti merupakan produk kelas atas. Selama kesan ini terbentuk, Xia Ruofei akan mencapai tujuannya. Lin Qiao tersenyum, Saudara Ruofei, kamu terlihat seperti uang penggerutu sekarang. Anda bahkan tidak perlu merias wajah untuk berperan sebagai pencatut. Apa yang kamu katakan? Xia Ruofei berkata dengan marah, jika saya seorang penggerutu uang, maka Anda adalah seorang penggerutu uang penggerutu. Siapa yang memintamu menjadi saudara perempuanku? Strategi ketua benar, kata Feng Jing sambil tersenyum. Selain itu, kualitas buah kami sangat tinggi. Jika kami menjualnya dengan harga pasar, kami akan merugikan diri kami sendiri. Bos Feng, kamu orang yang pintar. Xia Ruofei mengacungkan jempolnya, berpikir sejenak, dan berkata, 100 yuan per kilogram leci dan 300 yuan per kilogram ceri. Kami akan menetapkan harganya untuk saat ini. Direktur Feng, jika Anda punya waktu, Anda dapat mempelajari situasi pasar tahun ini dan melakukan penyesuaian jika perlu. Baiklah. Feng Rao berkata dengan tenang. Lin Qiao terkejut dengan harga ceri King. Harganya sangat mahal, dan wajar jika harga grosir adalah 100 atau 200 yuan per kilogram di pasar awal. Kualitas buah persik dari perkebunan Taoyuan jelas jauh lebih tinggi dibandingkan buah ceri lain yang ada di pasaran, jadi 300 yuan per kilogram bukanlah apa-apa. Namun, bukankah terlalu mahal menjual leci dengan harga 100 per kilogram? Di selatan, pada tahun-tahun di mana hasil panen tinggi, harga buah leci yang tidak dapat dijual hanya 2 atau 3 yuan per kilogram. Bahkan harga normalnya sekitar 21 hingga 31 kilogram. Xia Ruofei sebenarnya menetapkan harga satuan 100 yuan. Siapa yang cukup bodoh untuk membeli leci mahal Anda? Sebaliknya, Feng Jing sangat tenang. Ini karena harga perusahaan Paradise selalu seperti ini. Harganya 5 hingga 10 kali lebih tinggi dari produk normal di pasaran, namun pasokannya masih belum memenuhi permintaan. Hal yang sama juga terjadi pada sayur-sayuran surga dan ember timah kaide. Feng Jing sudah terbiasa dengan hal itu. Namun, jika menyangkut operasi spesifik perusahaan, Lin Qiao tahu apa yang harus dilakukan. Meskipun dia kaget, dia tidak menyela. Tak lama kemudian, mereka bertiga sampai di kaki gunung. Xia Ruofei pertama-tama mengantar Feng Jing kembali ke gedung kantor umum dengan truk pick-up, kemudian kembali ke villa bersama Lin Qiao. Mereka menghabiskan banyak waktu memilih dan mengerahkan pasukan di kebun, jadi Ibu Huzi sudah menyiapkan makan siang. Melihat mereka berdua kembali, Ibu Huzi segera memanggil mereka untuk makan malam. Xia Ruofei meletakkan sekantong buah-buahan di atas meja dan tersenyum. Bibi, cobalah buah-buahan yang kami hasilkan di pertanian kami dulu. Sudah hampir waktunya makan malam, ayo kita bicara setelah makan malam, kata Ibu Huzi. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Bibi, buah-buahan hanya sehat jika kamu melebarkan sebelum makan. Saat ini banyak hotel besar yang menyediakan buah sebelum makan untuk jamuan makan. Lin Qiao juga berkata, ya. Tapi, coba cicipi saja. Izinkan saya memberitahu Anda. Buah-buahan Ruofei benar-benar enak.
Kamu makan banyak di kebun, bukan? Tanya Ibu Huzi. Jangan sampai tidak bisa makan nanti. Lin Qiao menjulurkan lidahnya dengan nakal dan tertawa karena malu. Namun, di bawah bahan keduanya, Ibu Huzi tetap mengambil beberapa buah leci dan ceri untuk dicoba. Leci ini manis sekali. Ibu Huzi tampak terkejut. Cerinya juga enak. Ruo Fei, aku tidak menyangka pertanianmu bisa menghasilkan buah yang begitu bagus.